Saudara, hari ini kita akan bicara tentang sukacita Natal bagi Simeon dan Hana. Dan kisah yang kita baca tadi itu adalah kisah yang saudara sudah tahu, saudara sudah kenal, saudara sudah baca berkali-kali. Bahkan saudara juga dan kita semua setiap Natal pasti akan dibahas tentang Simeon dan Hana yang bertemu dengan Yesus. Tapi saudara biasanya ini bukan di jemaat Kingsford. Biasanya ini di jemaat King's Cross. Ya, biasanya kita cuma mendengarkan tapi kemudian selesai Natal lalu selesailah sudah pesan yang disampaikan melalui Simeon dan Hana. Seiring dengan berlalunya tahun lama saudara, semua yang kita sudah pelajari, semua yang kita sudah ingat, yang kita sudah pahami, semua juga hilang dibawa oleh tahun lama dan kita mencari yang baru di tahun yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita semua pada hari ini bahwa pembacaan kita itu memberikan sebuah makna kepada kita bahwa perjumpaan Simeon dan Hana dengan Yesus merupakan sukacita tersendiri bagi mereka. Bukan hanya karena mereka menyentuh Yesus, bukan hanya karena mereka berjumpa dengan Yesus, tapi juga oleh karena di dalam perjumpaan itu menjadi sukacita karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang setia pada janjinya. Ini ingat baik-baik saudara. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, di saat yang sama mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Apa janjinya saudara? Janji keselamatan. Dan kesetiaan Allah pada janjinya itu yang membuat orang bersukacita. Siapa yang pernah berjanji? Kan ada istilah saudara, janji tinggal janji. Oh nggak tahu, kelamaan di Sydney. Janji tinggal janji bulan madu. Oh nggak tahu juga. Oke nggak apa-apa, mari kita tahu Alkitab. Janji tinggal janji, bulan madu tinggal mimpi. Saudara, kalau saudara janji, lalu kemudian saudara tidak tepatin, kira-kira apa kabar orang yang saudara janji? Atau saudara dijanjikan oleh seseorang, tapi saudara tidak tahu ini janji ditepatin apa enggak. Bahkan kayaknya tidak ditepatin. Saudara rasa apa? Kecewa. Apalagi? Oh berarti jemaat IPC hidupnya baik-baik saja ya, tidak pernah dikecewain orang, oke. Tapi saudara di dalam kisah ini kita mengerti bahwa sekalipun beratus tahun yang lalu, tidak ada semacam ilham kepada orang Israel. Tuhan sudah pernah berjanji ratusan tahun yang lalu. Mereka tunggu dan kemudian Hana dan kemudian Simeon berjumpa dengan Yesus di saat yang sama. Oh, apa yang Tuhan katakan ratusan tahun yang lalu kepada Yesaya, saatnya dibuktikan sekarang dengan adanya Yesus. Dan itu mereka membuat mereka bersuka cita saudara. Membuat mereka merasakan, oh Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang sembarangan. Tuhan yang kita sembah selama ini itu bukan Tuhan yang oke, saya berjanji lalu kemudian tidak membuat apa-apa. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang menepati janjinya. Dan itulah Tuhan yang kita sembah hari ini saudara. Pertanyaan buat kita hari ini saudara. Bagaimana sukacita ini menjadi pengalaman? Sekaligus menjadi bagian dari hidup kita hari ini. Pengalaman mereka itu menjadi bagian dari hidup kita hari ini. Yang kedua, bagaimana sukacita ini menjadi hadiah Natal buat kita tahun ini. Ada yang mau hadiah Natal tahun ini? Tadi kalau mau hadiah Natal yang kalau urusan makan, nah datang ke event community event. Di situ ada es krim. Kan itu kan sukacita anak-anak kan? Saudara, bagaimana ini bisa menjadi sukacita kita di Natal tahun ini? Saudara, saya tahu saudara sudah pernah mungkin baca tentang Stoik. Stoik itu saudara salah satu gaya hidup yang legowo terhadap segala sesuatu. Stoik itu adalah salah satu cara hidup yang menekankan cara hidup. Oke, kita harus legowo terhadap sesuatu dan kemudian kita akan bisa bersukacita. Dalam perspektif mereka saudara, mereka menceritakan tentang joy, tentang sukacita. Bagi mereka
mencintai hidup legowo, mereka mengatakan bahwa oke, kita akan bisa bersuka cita kalau kita tidak takut dengan kematian. Dan bagaimana kita tidak takut dengan kematian? Kalau kita punya powerful purpose. Kita punya the great purpose. Maka nanti tidak takut terhadap kematian. Maka di dalam konsep mereka saudara, mereka kenal yang namanya memento mori. Mari kita belajar filosofi ini saudara. Tahu artinya memento mori? Bukan bento ya saudara ya. Bukan. Memento mori itu remember you will die. Remember you will die. Saya akan mati. Oleh karena itu, sepanjang hidup kita harus tahu yang namanya purpose kita. Maka ketika nanti mati, tidak lagi menyesal. Kenapa? Karena aku sudah tahu dan aku sudah melakukan the great purpose of my life. Dan itu yang membuat aku bersuka cita. Aku ingat suatu saat aku akan mati, aku akan meninggal. Maka sebelum aku meninggal, aku harus melakukan segala sesuatu, the great purpose dari hidup gua. Pakai gua lagi, ini anak muda banget. Dari hidup saya. Ini kebanyakan gaul sama Pak Ucok ini. Ya begitu saudara. Jadi saya siap mati, saya siap pergi. Dan saya tidak akan menyesal karena apa? Saya sudah melakukan apa yang terbaik dari hidup saya. Yang kedua saudara, mereka menganggap bahwa sukacita, seseorang bisa bersukacita itu kalau dia punya inner confidence. Apa itu inner confidence saudara? Tidak takut pada kesusahan hidup. Jadi sesusah apapun hidup ya udahlah biarin aja. Lalu apa konsep yang mereka bangun saudara? Mereka bangun konsep tentang fokus pada apa yang mereka bisa lakukan. Fokus pada apa yang bisa dikerjakan, bukan pada apa yang tidak bisa dikerjakan. Dan ini kadang-kadang dalam hidup kita kan, kita fokus pada apa ya yang, padahal kita tidak bisa kerjakan saudara. Padahal di depan mata kita ada sesuatu yang kita bisa kerjakan. Contohnya ya saudara dalam gereja. Kalau saudara bicara tentang pelayanan misi. Pelayanan misi sederhananya nih. Community event itu menurut saudara itu sesuatu yang kita bisa lakukan enggak? Oh bukan community event terlalu besar. Community pantry itu sesuatu yang kita bisa lakukan enggak? Kok ragu-ragu sih? Bisa enggak? Seharusnya bisa. Tapi kan kadang-kadang kita memikirkan, oke, bagaimana memberikan makan orang di Afrika sana, padahal kita nggak bisa lakukan. Nah orang stoik saudara merasa, kalau aku bisa lakukan ini, aku akan bersuka cita. Yang ketiga saudara, emotional stability. Dan saya kurang setuju dengan bagian ini saudara. Yang 1 dan 2 saya masih setuju, tapi yang ketiga, kenapa? Emotional stability itu, dia tidak butuhkan apapun saudara. Kalau orang dalam dunia kita hari ini stres, apa yang mereka lakukan saudara? Orang biasanya kalau stres, apa? Makan. Oke, saya juga. Makanya tiap hari lari gak kurus-kurus saudara. Disuruh makan sayur, pikiran saya adalah, toh juga gajah makan sayur gak kurus-kurus. Sama aja. Iya kan? Suruh renang kayak Om Joni. Saya pikir oke, renang. Oke, itu ikan hiu tiap hari renang masih tetap begitu. Nah oke, kembali ke sini saudara. Ini cuma supaya saudara tidak ngantuk saja. Oke, dalam konsep mereka tidak membutuhkan apapun dalam hidup ini. Bahkan kalau bisa tidak butuhkan yang namanya hugging. Tidak butuhkan kehadiran orang yang membuat mereka bersuka cita. Tidak membutuhkan pleasure yang membuat mereka bisa bersuka cita. Mereka mengatur emosi mereka supaya tetap bersuka cita. Tapi apakah itu yang menjadi sukacita kita saudara? Yang berpusat pada diri sendiri. Siapa yang bisa mengaku hari ini, aku bisa bersuka cita tanpa ada sesuatu dari luar aku? Bohonglah kalau saudara bilang kalau dikasih hadiah itu tidak sukacita. Bohong kalau saudara dikasih uang, saudara mau berapa?
Kalau saya punya uang 1 miliar hari ini saudara, 1 miliar dolar, saya akan kasih saudara. Saudara suka cita enggak? Oh enggak suka cita, saya aja suka cita loh. Kan cuma aja, kan mimpi. Nanti kalau habis ya saya mimpi lagi, saya kasih 1 juta kepada saudara. Senang enggak? Senang dong. Bagi mereka itu tidak peduli saudara. Bagi saya, apakah ini sukacita yang kita mau? Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan apa yang di luar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saudara pasti masih ingat masa-masa ini di mana saudara struggle dengan bekerja di rumah. Selama COVID siapa yang bekerja di rumah? Oke. Oh yang lain tidak angkat tangan, gak apa-apa, kerjanya di kamar, sama aja rumah. Om-om dan tante-tante yang olahraganya di rumah aja takut keluar rumah. Oh gak ada, berarti nakal semua. Oke. Saudara, waktu awal-awal COVID itu adalah waktu yang baik sekali antara saya dengan istri. Istri saya ada di sini, saudara. Kenapa? Karena selama pelayanan di gereja, kami hampir tidak punya waktu untuk bersama lama dalam satu rumah. Kalau orang lain itu merasa COVID itu bikin hidup bermasalah, bagi saya dan dia itu bikin hidup kami masalah selesai. Karena setiap hari ketemu. Kerja dari rumah, saya kadang-kadang karena rumah dekat gereja, saya cuma datang ke gereja, siapin pelayanan, pulang cepat sekali. Suatu kali, ini laki-laki tidak benar nih, suatu kali. Saya nguping dengan dia punya rapat kantor. Nguping. Di waktu yang sama itu ada seorang psikolog memberikan mereka punya training untuk karyawan. Lalu saya nguping satu kalimat saudara, di waktu itu masa-masa COVID dia bilang begini, dokter itu bilang gini, kalau saudara tidak mau kena COVID, saudara harus bahagia. Saudara harus happy. Saudara harus apa? Harus happy. Saudara, menurut saudara waktu COVID itu happy enggak? Dan dia bilang gini saudara, untuk membangun sukacita atau membangun happiness selama COVID itu saudara harus olahraga. Enggak boleh stres. Siapa yang enggak stres ya di masa COVID ya? Makan ya tadi seperti yang Cisianti ngomong. Makan untuk bikin kita happy. Pertanyaan saya saudara, ini bisa kita lakukan, kita apply untuk Hana dan Simeon enggak? Saudara, jika ini dibawa dalam konteks Hana dan Simeon itu sudah tua saudara. Tidak ada catatan tentang umurnya, tapi Hana itu diberitahukan umurnya 84 tahun. Siapa yang umur 84 tahun di sini? Oh tadi saya ngobrol sama Tante Lucy, umurnya 80 tahun. Ada yang 84? Oh enggak ada. Itu pasti semuanya susah jalan saudara, umur 84 tahun. Dan kondisi Israel pada saat itu saudara di bawah pemerintahan Romawi, artinya tidak ada sesuatu yang membuat mereka bisa bahagia sebenarnya. Keadaan kehidupan ekonomi mereka dan politik sedang tidak baik-baik saja saudara. Maka jangankan berolahraga seperti yang dokter bilang tadi itu. Jangankan berolahraga, untuk bisa jalan dan menikmati hari-hari saja sebagai orang tua, itu sudah cukup saudara. Tapi kenapa mereka bisa bersuka cita? Kenapa mereka bisa bersuka cita? Kenapa Simeon itu berkata, Tuhan sekarang biarkan hambamu pergi. Kenapa bisa dia mengatakan, oke, aku damai sekarang, I'm done God. Aku sudah selesai. Pokoknya setelah ketemu Yesus, aku sudah selesai. Mau Tuhan ambil aku sekarang ya udah ambil. Kalau Tuhan mau bawa aku sekarang ya udah ambil, angkat Tuhan. Aku sudah damai, aku sudah selesai. I'm done, I would like to go. Kenapa Hana dalam konteks itu saudara, dia dalam catatan itu dia mengatakan bahwa dia mengucap syukur dan kemudian dia memberitakan tentang Yesus. Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Pasti ada sesuatu yang
terjadi dalam pertemuan itu. Apa itu saudara? Seperti yang saya katakan tadi di awal. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Dan itu menjadi pesan utama bagi kita hari ini sebenarnya saudara. Ketika kita mengatakan aku ingin bersuka cita, engkau harus berjumpa dengan Yesus terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tahu bahwa ada Allah yang setia pada janjinya. Dan itu yang membuat kita suka cita. Itu yang membuat sukacita itu ada saudara. Dan yang kedua, ketika mereka tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, sebagai orang tua, sebagai sepuh, mereka tahu bahwa pengharapan yang mereka taruh di dalam Allah selama ini itu tidak sia-sia saudara. Dan kemudian di sisi yang lain, ketika mereka berharap kepada Allah tidak sia-sia, maka berharap untuk masa depan juga tidak sia-sia. Dan ini menjadi pesan Natal bagi kita hari ini saudara. Bahwa ketika Yesus datang, dia memberikan pengharapan kepada saya dan saudara. Pengharapan dalam hal apa? Bukan pengharapan untuk kematian, tapi pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Maka saudara, sukacita mereka itu bukan karena terbebaskan secara politik. Bukan karena mereka bisa berjalan. Bukan karena mereka menjadi orang muda kembali. Kan ini kan impian kita ya. Makanya kenapa hari ini operasi plastik itu laku saudara. Semua orang kepengen, oh enggak, saudara enggak kepengen berarti bagus. Oke. Kenapa operasi plastik itu lancar? Karena semua orang kepengen lebih muda. Semua orang kepengen lebih cantik. Kalau saudara melihat ya, gambar-gambar dari Hana dan Simeon, mereka itu sudah keriput saudara. Dan mereka tidak menginginkan wajah yang lebih kencang lagi. Mereka tidak menginginkan mereka bisa berjalan dengan baik. Mereka cuma menginginkan satu, aku sudah berjumpa dengan Yesus. Aku sudah mendapatkan Yesus. Sukacita mereka adalah berjumpa dengan Juru Selamat. Menemukan bukti kesetiaan Allah. Dan menemukan apa saudara? Tempat untuk berharap. Oh, gambar orangnya tidak ada, saudara. Nggak apa-apa. Ada seorang yang bernama Viktor E. Frankl. Ada yang pernah baca bukunya, saudara, Mencari Makna Kehidupan. Dia mengatakan begini, saudara. Ketakutan terbesar manusia adalah ketidakpastian. Apa yang saudara takutin ketika sakit? Mati, udah pasti. Mati itu udah pasti. Ya, remember you will die. Apa yang kita takutin ketika keluarga kita sakit? Atau apa yang kita takutin ketika kita sakit? Oh, nggak pernah sakit, puji Tuhan. Jemaat kita aman-aman, om, nggak pernah sakit. Apa saudara? Kenapa? Menderita, udah pasti kalau sakit itu nggak mungkin happy. Hore, aku sakit. Saudara, ketakutan saudara ketika sakit adalah ketidakpastian kapan saudara sembuh. Ketika saudara masuk rumah sakit, saudara tidak takut rumah sakitnya. Saudara takut apanya? Kapan keluar? Kapan dokter datang dan kasih surat, kamu boleh keluar. Itu ketakutan manusia. Bagi Hana saudara, ketika mereka menunggu itu sebenarnya, begitu lama ratusan tahun. Itu serba tidak pasti saudara. Sehingga bagi Simeon dan Hana, berjumpa dengan Yesus memberikan kepastian tentang apa? Tentang janji Allah kembali saudara. Memberikan kepastian tentang pengharapan itu ada. Memberikan kepastian bahwa ada kehidupan bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi sukacita yang mereka alami saudara, bukan sukacita karena favorable circumstances. Bukan. Tapi kepastian di dalam Tuhan. Maka saya bisa simpulkan begini saudara.
Joy is the attitude of God's people, not because of favorable circumstances, but because of hope in God's love and His promises. Ini menjadi pegangan kita dalam merayakan Natal dan dalam hidup sehari-hari, saudara. Maka saudara, belajar dari Simeon dan Hana. Bukankah seharusnya kita hari ini yang sudah merayakan Natal bertahun-tahun merasakan sukacita yang sama? Seperti yang saya katakan tadi, saudara, bahwa ini kisah bukan kisah yang asing bagi kita. Tapi sudahkah kita merasakan sukacita itu? Sudahkah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan? Atau sudahkah kita berjumpa dengan Kristus? Pertanyaannya sekarang saudaraku, mengapa banyak orang hari ini tidak merasakan sukacita itu? Terutama ketika datang ke gereja. Kenapa? Hari ini ada sukacita? Enggak sukacita, amin. Hari ini ada sukacita? Amin. Wah, luar biasa. Tapi kenapa banyak di antara kita, saudara, tidak merasakan sukacita? Selesai Natal, hilang semua. Bahkan selesai kebaktian, hilang semua sukacita itu. Kenapa? Bisa jadi, saudara. Bisa jadi. Bisa jadi. Rumah Tuhan yang kita datangin, Gereja Presbyterian Renwick atau Indonesian Presbyterian Church. Bisa jadi. Kita datang di rumah yang tidak memuliakan Allah sebagai sumber sukacita. Kita menemukan itu di gereja kita enggak? Bahwa gereja ini tidak memuliakan Allah? Enggak, berarti seharusnya kita sukacita. Amin. Seharusnya kita suka. Amin. Nah, nanti kita tahu ya di belakang ini mukanya sudah mulai kayak pepaya. Nah, ini pertanyaannya. Yang kedua, kenapa banyak orang tidak bersukacita hari ini? Kita datang bukan mencari Tuhan sebagai sumber sukacita. Kita datang bukan mencari Tuhan sumber sukacita. Melainkan apa? Mencari sumber sukacita yang lain. Saya tidak tahu apa itu, saudara. Dan yang ketiga, kita datang dengan standar sukacita kita masing-masing. Kita datang dengan, kita punya sukacita, kita sudah taruh standarnya. Contohnya saudara, ketika Natal yang pasti harus Natal itu makanannya harus enak sekali. Kalau saudara tidak dapat makanan enak, nanti kita Natal tanggal 25, kalau dia punya morning tea itu tidak enak. Ini panitianya siapa sih? Kok nggak siapin yang lebih baik sih? Maka hilanglah sukacita itu, saudara. Kita sudah menaruh standar. Tante Fona ketawa karena dia yang siapin makanan terus. Maka yang menarik, saudara, kenapa Yesus, kalau seandainya Yesus hari ini, tempat yang pertama dia tidak akan melakukan mujizat roti dan ikan itu adalah di komunitas orang Indo. Tahu nggak kenapa, saudara? Bukan banyak komplain, bukan hanya banyak komplain. Tidak tersisa 12 bakul. Bakul-bakulnya dibawa pulang. Saudara, merayakan Natal tahun ini, apa standar saudara? Saudara sudah meletakkan standar itu atau ada sesuatu yang lebih penting daripada standar saudara? Saudara, mari Natal kita itu biasanya hanya sebatas event tanpa Kristus, bukan? Natal yang kita rayakan setiap tahun itu seringkali hanya event. Kita bikin semua event, kita sibuk sana sini. Tapi tidak pernah ada Kristus di dalamnya. Karena kita punya standar. Natal itu standarnya dekorasi harus bagus. Saudara belum tahu gereja Indonesia kalau Natal.
Dari bulan November, saudara, dekorasi Natal itu sudah siap. Kalau tidak ada dekorasi, pasti ada komplain. Saudara, Natal seharusnya ruang kembali, ruang untuk kembali menemukan sukacita. Amin. Natal adalah ruang yang tepat untuk kembali menemukan sukacita. Gimana sih rasanya sukacita itu, saudara? Hari Kamis yang lalu, Kamis ya. Kamis yang lalu itu istri saya mau Christmas party dengan teman sekantornya. Dan dia harus pergi dan dia harus bawa laptop. Lalu saya cari parkir di City, saudara. Setelah saya pulang ambil laptop istri saya supaya dia bisa enjoy dengan party itu. Saya masuk ke dalam mobil. Lalu kemudian ada satu orang mau datang, saudara, mau parkir. Lalu dia tanya, apakah kamu keluar? Saya bilang saya mau keluar. Dia tahu nggak ekspresinya apa, saudara? Ketika dia mau dapat parkir. Yes. Dapat parkir, padahal itu cuma 2 jam loh. Yes, dapat parkir. Saudara, itu cuma parkir loh. Itu cuma parkir loh. Saudara, ketika Natal itu bukan hanya soal persoalan parkir, saudara. Yes, aku dapat Yesus. Yes, aku bertemu dengan Yesus. Yes, aku berjumpa dengan Tuhan yang jauh di sana, dia ada di sini. Dan itulah sukacita kita sebenarnya, saudara. Yes, Natal sudah tiba, waktunya aku menikmati Tuhan kembali. Waktunya aku berjumpa dengan Sang Firman yang hidup dalam dunia ini. Bukan hanya sekedar, saudara, dekorasinya hari ini begitu aja. Oke, worship leadernya hari ini kok pakai baju itu sih? Singer hari ini kayaknya nyanyinya fals deh. Tadi di nada yang satu itu tadi kayaknya nggak tepat. Bukan, saudara. Yes, hari ini diberitakan firman yang hidup tentang Yesus. Dan yes, itu yang aku miliki hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Anda ingin sukacita ini hari ini? Pastikan saya dan saudara itu menemukan Kristus dan bertata di atas diri kita. Kalau tidak, saudara, itu tidak akan terjadi. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Maka kesimpulan saya, saudara, untuk mendapatkan sukacita seperti yang dirasakan oleh Simeon dan Hana, datanglah kepada Kristus. Karena dia tahu sukacita terbaik bagimu hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau meninggalkan sorga tempatmu bertata. Datang ke dunia ini. Mencari kami. Meraba kami, menjamah kami. Menjumpai kami yang sebenarnya tidak layak. Engkau datang. Tuhan, di masa-masa ini, mampukan kami untuk berjumpa dengan Engkau. Untuk menemukan Engkau ya Tuhan. Karena itulah sukacita kami di waktu Natal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.